Halo, jumpa lagi di Kru Motovlog bersama saya. Pada kesempatan kali ini admin akan ada pembahasan menarik ya. Pembahasan apakah itu? Ini tentang review motor lawas lah. Lebih tepatnya begitu. Dan unitnya udah ada di sini. Penasaran apa? Ya, ini dia. Ya, Honda Supra X125. Kenapa admin memilih untuk mereview Honda Supra X ini? Karena menurut admin ini adalah motor legendnya Indonesia, motor bebek legendnya Indonesia. Ya, motor ini tercatat penjualannya mencapai 10 juta unit di Indonesia, dan ini merupakan motor bebek terlaris di Indonesia. Nah, varian yang ada di depan admin ini adalah varian pertama ataupun generasi pertama, yaitu keluaran tahun 2006 ya. Ini admin agak mendekat ya. Honda Supra X ini keluaran tahun 2006, dan unit di depan saya ini adalah unit punya teman saya sih sebenarnya. Saya pinjam, saya review sebentar ya. Dan Supra X ini ya teman-teman sekalian, ini merupakan motor legend. Jadi hampir semua bapak-bapak di Indonesia itu setiap rumahnya pasti ada motornya ini. Motor Supra X ini pasti pernah punya motor Supra X ini. Dan motor ini pun memiliki sejarah panjang juga di dunia permotoran Indonesia ya. Sebab di Supra X ini menurut info yang saya dapatkan, dia juga mendapat sistem injeksi, motor yang memakai sistem injeksi pertama di Indonesia. Ya, walaupun unit di depan saya ini belum injeksi ya, tapi Supra X setelah generasi ini itu adalah unit yang pertama mendapatkan sistem injeksi di Indonesia, atau motor pertama yang mendapatkan sistem injeksi di Indonesia. Ya, walaupun banyak orang menganggap yang mendapatkan sistem injeksi pertama itu adalah Yamaha Vision, tapi pada faktanya Supra X inilah yang mendapatkan sistem injeksi pertama di Indonesia tersebut. Dan saya ingin mereview sedikit tentang unit di depan saya ini. Ya, ini adalah keluaran pertama ya. Ini dia memakai velg palang. Di varian Supra X ini ada dua jenis velg ya, menggunakan velg jari-jari dan juga velg palang. Dan kebetulan di depan saya ini menggunakan velg palang. Dan selanjutnya untuk rem ya. Untuk rem generasi setelah ini itu uniknya ya, untuk velg jari-jari itu mendapatkan rem cakram ganda ya, depan belakang, tapi tidak untuk yang velg palang. Nah, ini jadi keunikan, itu ditandai dengan kode Supra X 125DD ya. DD itu artinya ada rem depannya itu cakram, yang belakangnya juga cakram. Dan
Selanjutnya untuk bagian knalpot ya. Untuk bagian knalpot ini pakai chrome ya, knalpotnya itu pakai chrome. Ini suatu hal yang juga suatu kelebihan bagi motor Supra. Nah, di Karisma pun juga ada yang pakai chrome gitu. Karisma, terus Kirana itu pakai chrome. Nah, asal teman-teman tahu juga bahwasanya motor ini mesinnya itu sama dengan yang dipakai Kirana, kemudian dipakai Karisma, dan ini juga dipakai kembali di Supra X ini. Mesinnya Supra X ini ya kalau dibilang tangguh banget, dan pengalaman admin sendiri ya saat mengendarai motor Supra X ini, itu untuk konsumsi bahan bakarnya sangat-sangat irit sekali ya, walaupun ini belum injeksi, tapi kalau masalah irit-iritan beranilah diadu sama motor-motor injeksi zaman sekarang gitu. Untuk 1 liter ini bisa menempuh jarak sekitar 40 kiloan lah ya, 40 sampai 50 kiloan. Itu angka yang cukup fantastis mengingat motor ini masih karburator. Dan oke, kita buka bagasinya dulu ya, bentar. Oke, untuk bagasi sendiri ini agak kecil tapi generasi di atasnya ini ada varian yang namanya helm in. Jadi di varian helm in itu ini bagasinya lebar banget, sehingga helm pun dimasukkan di situ di dalam. Nah, ini berhubung generasi pertama, ini garisnya masih kecil. Bagasinya masih kecil ya. Dan untuk tangkinya sendiri ini mampu memuat 4 liter ya, 4 liter bahan bakar. Untuk bahan bakar sendiri untuk tahun segini ya, motor tahun segini itu kompresinya masih rendah. Jadi bahan bakar yang ideal itu pakai Pertalite. Jadi banyak nih teman-teman itu yang salah paham bahwasanya kalau pakai Pertamax itu jauh lebih baik. Nah, tunggu dulu, kita harus tahu dulu kompresi motornya ini cocok gak dipakai Pertamax. Pertamax itu kan buat bahan bakar motor yang kompresinya tinggi gitu. Semakin tinggi ron di tiap bahan bakar, itu semakin tinggi juga kompresi motornya gitu. Nah, selanjutnya lampunya ini pakai bolam, masih bolam, dan untuk lampu sennya ini di bawah, jadi enggak nempel di sini. Kalau di Karisma kan masih menempel nih di sini, tapi di Supra ini dia lampu sennya itu udah dipindah di bawah, jadi enggak menempel di lampu yang ada di stang motor ini. Oke, selanjutnya untuk suspensi ya begini. Motor standar kebanyakan motor standar suspensinya pakai ginian ya, depan sama teleskopik. Dan untuk percepatannya ini pakai 4 percepatan ya. Untuk nanti ada sendiri, nanti admin uji ya bagaimana kecepatan dari motor Supra ini. Ya enggak cepat-cepat amat, tapi kalau untuk berburu waktu jam masuk ke sekolah atau ke kantor cukup untuk digeber di jalanan. Dan
ini tangguh banget motor ini, nggak gampang rusak. Kalaupun rusak ondel-ondelnya pun mudah didapat ya. Masih banyak bengkel-bengkel yang menawarkan atau menjual spare part dari motor ini, dan biaya servisnya pun murah. Berhubung ini juga masih karburator ya, jadi servisnya itu bisa mudah dilakukan, bahkan bisa dilakukan di rumah tanpa perlu peralatan yang khusus. Ya, untuk harga ya di motor ini, motor Satria ya, motor Supra X 125 ini generasi pertama tahun 2006 itu, bila mana kondisinya bagus, terus masih enak, mesinnya masih jreng, dan pokoknya masih mulus, itu biasanya sampai tembus harga 6 juta rupiah. Jadi harga motor ini sebenarnya cukup stabil sih, di antara motor-motor bebek lainnya. Ingat ini sudah tahun lama ya, dah 2006 sampai sekarang harganya masih segitu. Jadi ini motor paling stabil harganya, termasuk motor paling stabil harganya. Coba saya ini kan nyalakan dulu. Ya. Enak motornya itu. Jadi mesinnya halus dan irit. Tentu ini worth it banget untuk dibeli ya, entah buat apa, pokok kalau teman-teman berminat ingin membeli motor yang irit dan juga mudah perawatannya ya, ini rekomendasi dari admin ini, Honda Supra X125. Oke, sekian video dari saya ya, review pada video kali ini mengenai Supra X125. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para penonton semuanya, dan bila mana ada salah informasi ataupun salah kata yang admin sampaikan, mohon koreksinya, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih dari saya di Grow Motovlog. Jangan lupa tetap ikuti perkembangan channel Grow Motovlog untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Bye.